Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal dari kelas 5A. Pada video kali ini saya akan membahas submateri analisis real, yaitu barisan dan limitnya. Pertama, masuk ke bagian barisan. Definisi: pemetaan X dari bilangan asli ke bilangan real yang memetakan tiap bilangan n anggota bilangan asli ke bilangan xn anggota bilangan real disebut barisan bilangan real atau singkatnya barisan karena konteksnya dalam bilangan real. Notasi barisan. Untuk notasi barisan dapat kita tulis dengan pemetaan X, yaitu dengan X kapital, atau bisa juga ditulis dengan xn dalam tanda kurung, atau bisa juga dengan menambah keterangannya xn dengan n anggota bilangan asli dalam tanda kurung, atau bisa juga kita tulis suku-sukunya x1, x2, x3 dan seterusnya dalam tanda kurung. Catatan: notasi barisan yang dalam tanda kurung xn dengan n anggota bilangan asli itu berbeda dengan notasi himpunan yang dalam tanda kurung kurawal xn dengan n anggota bilangan asli. Misalnya min 1 pangkat n dengan n anggota bilangan asli dalam tanda kurung barisan min 1, 1, min 1, 1, min 1, 1 dan seterusnya dalam tanda kurung. Sedangkan min 1 pangkat n dengan n anggota bilangan asli dalam tanda kurung kurawal himpunan min 1, 1. Nah, dalam notasi himpunan, anggota yang sama tidak ditulis berulang-ulang. Sini kan bilangan asli, misalkan kalau n-nya itu 1, min 1 pangkat 1 hasilnya min 1, min 1 pangkat 2, 1, min 1 pangkat 3, min 1, min 1 pangkat 4, 1, min 1 pangkat 5, min 1, min 1 pangkat 6, 1, dan seterusnya. Hasilnya bisa berulang-ulang. Sedangkan kalau himpunan, anggota yang sama itu tidak ditulis berulang-ulang. Selanjutnya itu contoh barisan. Yang ke-1 ada barisan C, barisan konstan, yaitu suku-sukunya C, 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 dan seterusnya. Lalu yang kedua ada barisan R pangkat N, barisan geometri, yaitu suku-sukunya R, R kuadrat, R pangkat 3, dan seterusnya. Ketiga, suatu bilangan kadang didefinisikan induktif. Misalnya x1 sama dengan 1, xn ditambah 1 sama dengan xn ditambah 1 per xn dengan n lebih daripada atau sama dengan 2. Nah, kalau kita tulis suku-sukunya ini sama dengan barisan suku pertamanya 1, suku keduanya 2, suku ketiganya 5/2, suku keempatnya 29/10, suku kelimanya 941/290, dan seterusnya. Suku kedua diperoleh dari suku pertama ditambah 1 per suku pertama, 1 ditambah 1 per 1. Suku ketiga 5/2 diperoleh dari suku kedua ditambah 1 per suku kedua, 2 ditambah 1/2, dan seterusnya. Keempat, barisan Fibonacci didefinisikan sebagai F1 sama dengan 1, F2 sama dengan 2, F2 sama dengan 1, Fn plus 1, Fn ditambah 1 sama dengan Fn dikurang 1 ditambah Fn dengan n lebih daripada atau sama dengan 2. Nah, kalau suku-sukunya kita tulis, ini dapat kita peroleh sama dengan barisan yang suku-sukunya itu 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, dan seterusnya. Suku pertamanya 1, suku keduanya itu tetap 1, suku ketiganya itu 1 ditambah 1, 2, suku keempatnya diperoleh 2 ditambah 1, 3, suku kelimanya diperoleh 3 ditambah 2, 5, dan seterusnya. Nah, di sini ada definisi lagi, misalkan X sama dengan Xn dan Y sama dengan Yn barisan. Maka ini pengoperasiannya bisa kita tulis X ditambah Y
sama dengan suku xn ditambah suku yn. Kalau dikurang x dikurang y sama dengan suku xn dikurang suku yn. Kalau dikali x kali y sama dengan suku xn dikali suku yn. Nah, kalau dikali dengan bilangan real, c dikali x sama dengan c dikali suku xn. Dan sini untuk pembagian x per y sama dengan suku xn per suku yn. Dengan catatan yn atau penyebutnya itu tidak sama dengan 0 untuk tiap n anggota bilangan asli. Selanjutnya kita masuk ke bagian limit barisan. Diberikan suatu barisan bilangan real xn. Kita dapat bertanya, apa yang terjadi dengan bilangan xn jika n makin besar menuju tak hingga? Nah, definisi barisan xn dikatakan konvergen ke suatu bilangan x anggota bilangan real jika untuk tiap epsilon lebih daripada 0 terdapat k yang bergantung dengan epsilon anggota bilangan asli sedemikian sehingga untuk tiap n lebih daripada atau sama dengan k berlaku nilai mutlak xn dikurang x kurang daripada epsilon. Dalam hal ini, bilangan x disebut limit barisan xn dan ditulis sebagai lim xn dalam tanda kurung. Nah, barisan yang mempunyai limit itu disebut barisan konvergen. Sedangkan sebaliknya, barisan yang tidak mempunyai limit disebutnya barisan divergen. Dengan demikian, lim xn sama dengan x jika untuk tiap epsilon lebih daripada 0 terdapat k anggota bilangan asli sedemikian sehingga untuk tiap n lebih daripada atau sama dengan k berlaku nilai mutlak xn dikurang x kurang daripada epsilon. Ini ada contoh limit barisan. Yang pertama diberikan lim 1 per n sama dengan 0. Nah, untuk bukti, ambil epsilon lebih daripada 0 sebarang, epsilonnya positif. Menurut sifat Archimedes, terdapat k anggota bilangan asli sedemikian sehingga 1 per k kurang daripada epsilon. Akibatnya, untuk tiap n lebih daripada atau sama dengan k, berlaku nilai mutlak 1 per n dikurang 0 sama dengan 1 per n kurang daripada sama dengan 1 per k kurang daripada atau sama dengan 1 per k kurang daripada epsilon. Nah, sini terbukti. Yang kedua, diberikan lim 1 per 2 pangkat n sama dengan 0. Untuk bukti, ambil epsilon lebih daripada 0 sebarang, epsilonnya positif. Pilih k lebih daripada 1 per epsilon. Akibatnya, untuk tiap n lebih daripada atau sama dengan k, berlaku nilai mutlak 1 per 2 pangkat n dikurang 0 sama dengan 1 per 2 pangkat n kurang daripada sama dengan 1 per k kurang daripada epsilon. Sudah terbukti. Pertama terbukti nilainya 0 dan yang kedua terbukti juga nilainya 0. Selanjutnya masuk ke materi ketunggalan limit. Sini ada teorema. Jika xn konvergen, limit barisan xn tunggal. Ini bukti dengan pengandaian. Misalkan xn konvergen terhadap bilangan x dan terhadap bilangan y dengan x tidak sama dengan y. Ambil epsilon sama dengan setengah dikali nilai mutlak x dikurang y. Maka terdapat k1 anggota bilangan asli dan k2 anggota bilangan asli sedemikian sehingga untuk tiap n lebih daripada atau sama dengan k1 berlaku nilai mutlak xn dikurang x kurang daripada epsilon. Dan tiap n lebih daripada atau sama dengan k2 berlaku nilai mutlak xn dikurang y kurang daripada epsilon. Nah, di sini agar bagian sini nilai mutlak xn dikurang x kurang daripada epsilon dan bagian nilai mutlak xn dikurang y kurang daripada epsilon itu dapat terjadi secara bersamaan, kita dapat memilih nilai k terbesar di antara nilai k1 dan nilai k2.
Sehingga langkah selanjutnya kita pilih M sama dengan maksimal K1, K2. Kita pilih yang terbesar di antara nilai K1 dan K2. Nah, setelah dipilih nilai K terbesarnya, perhatikan bahwa N lebih daripada atau sama dengan M. Nah, M ini sebagai pengganti nilai K1 dan K2. Berlaku nilai mutlak X dikurang Y sama dengan dikurang Xn ditambah Xn. Jadi nilai mutlak X dikurang Xn ditambah Xn dikurang Y. Lalu dengan ketidaksamaan segitiga, jadi kurang daripada sama dengan nilai mutlak X dikurang Xn ditambah nilai mutlak Xn dikurang Y. Masing-masing nilainya itu kurang daripada epsilon. Jadi kurang daripada epsilon ditambah epsilon. Epsilon tambah epsilon sama dengan 2 epsilon. Nilai epsilon dari nilai sini, epsilon sama dengan setengah dikali nilai mutlak X min Y dikali 2 dikali nilai epsilon, yaitu setengah dikali nilai mutlak X dikurang Y, menghasilkan nilai mutlak X dikurang Y. Singkatnya, nilai mutlak X dikurang Y kurang daripada nilai X dikurang Y. Hal ini merupakan suatu yang mustahil terjadi. Nah, dengan demikian, mustahil barisan Xn itu konvergen terhadap dua bilangan yang berbeda. Jadi terbukti bahwa jika barisan Xn konvergen, limit barisannya tunggal. Tidak mungkin berbeda atau ada bilangan yang berbeda. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.